Sekarang kita akan membicarakan tentang angka aman atau safety factor. Nah, faktor aman atau angka aman. Angka aman ini nanti bererat kaitannya dengan kondisi lereng. Apakah lereng tersebut stabil, apakah lereng tersebut labil. Nah, konsep angka aman adalah SF sama dengan TOH F dibagi TOH D. TOH F adalah tahanan geser. Kemampuan tanah menahan geser. TOH D adalah tegangan geser kerja atau yang terjadi. Nah, tegangan geser yang terjadi. Paham ya? Jadi bisa kita anggap SF adalah kemampuan tanah dibagi tegangan geser yang terjadi. Nah, akibatnya apa? Jika SF lebih dari 1, itu aman. Secara umum aman. Jika SF kurang dari 0 itu secara umum tidak akan terjadi. Kenapa? Karena dia langsung ambles, langsung longsor. Jika SF kurang dari 0 berarti dia bergerak tanahnya. Nah, atau tidak aman lah, gampangan tidak aman. Kalau sama dengan 0 berarti dia tepat bergerak. Nah, tepat bergerak. SF lebih dari 1 berarti aman. Ini erat kaitannya dengan teori Moore-Coulomb. Kalau adik-adik masih ingat teori Moore-Coulomb. TOH kemampuan tanah sama dengan apa kemarin? Sigma kali tangan phi plus C. Nah, ini TOH F. Atau sering disingkat TOH biasa, nggak pakai F. Nah, ini adalah kemampuan tanah. Nah, terus adik-adik dulu juga pernah belajar fisika kuat geser tanah. Gaya geser tanah. Nah, gaya geser tanah apa? Fg sama dengan N dikali mu ditambah C. Ini hubungannya apa? Ini sebenarnya sama hubungannya. Ini bedanya hanya ini dibagi luasan kerja. Ini dibagi luasan. Ini C besar ya, ini C besar, ini C kecil. Kalau C besar dia satuan gaya. Ini satuan gaya. Gaya geser dibagi luasan TOH. Terus N dibagi luasan sigma. Mu ini nanti kita bahas lagi. C besar dibagi luasan C. Nah, paham ya? Nah, ternyata kalau kita perhatikan ini adalah persamaan linier. TOH ekivalen dengan Y, sigma dengan X, mu dengan M itu gradian, C dengan C. Nah, kalau kita perhatikan ini mirip persamaannya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kemiringannya berapa? M dibanding 1. Paham ya? M dibanding 1. Nah, kalau kita plotkan berarti Y sama dengan TOH, X sama dengan sigma. Nah, kemiringannya itu berapa? Kemiringannya M dibanding 1. Nah, sudutnya ini berapa? Sudutnya adalah phi. Nah, kalau kita lihat kemiringan gradien sama dengan tangen phi. Sisi tegak dibagi sisi lurus. Nah, ini berarti mu. Nah, insya Allah mudah. Ini adalah kemampuan tanah. Yang ini adalah, yang bawah adalah tegangan kerja. Nah, terus hubungannya apa, Pak? Nah, hubungannya misalnya ini ada tanah, ini ada lapisan bawahnya, lapisan cracknya. Nah, tanah atas ini bergerak.
bergerak tadi kita uraikan, misalnya tanahnya ini beratnya W. Ini beratnya W. Terus gaya dorongnya misalnya sejajar dengan dengan ini ya, sejajar. Terus gaya normalnya tegak lurus bidang gelincir. Nah, misalnya ini alfa, berarti ini sama dengan cos alfa. W cos alfa. Ini W sin alfa. Nah, berarti to F sama dengan W cos kebalik. Ini kebalik ya, maaf. Ini kebalik. Ini yang yang ini W, yang gaya dorong W sin. Ini W sin alfa, ini W cos alfa. To F berarti apa? W cos alfa. Ini gaya normal dibagi luasan tangan phi plus J. Terus TD apa? Tode apa? Nah, tode W sin alfa dibagi A. Luasannya ini. Nah, ini kita masukkan di sini. Kita cek dia SF-nya berapa. Kalau SF-nya lebih besar dari 1 aman, SF-nya kurang dari 1 bahaya. Itu ya, ini gampangannya seperti itu. Nanti kita pelajari lebih detail. Data yang diperlukan. Nah, tadi untuk geometri lereng berarti kita butuh sudut kemiringannya. Semakin besar sudut, semakin berbahaya. Terus tinggi lereng. Terus panjang lereng. Nah, ini kita perlukan untuk menggambar lereng. Ini kita perlukan untuk menggambar lereng ya ini. Kita ingin menggambar lereng, berarti kita perlu sudut. Kita perlu kemiringannya. Kita perlu sudut, kita perlu tinggi lerengnya. Atau kita perlu panjang lerengnya. Nah. Terus butuh juga muka air tanah. Kalau kita mengakomodasi muka air tanah. Terus adanya crack. Misalnya di sini ada crack. Nah. Misalnya di sini ada crack. Di sini ada crack. Di sini ada crack. Nah, itu juga kita gambar terus kita analisis. Terus yang faktor kedua, properti tanah. Nah, setelah kita bisa menggambar bentuk lereng, kita butuh properti tanah. Nah, terus properti tanah apa? Tadi sudut gesek dalam. Kenapa? Karena tol sigma tangan phi plus J. Nah, sudut gesek dalam. Terus adanya kohesi. Terus berat volume tanah. Berat volume tanah untuk mencari sigma sama mencari tegangan kerja atau gaya dorong. Insya Allah mudah. Terus kadar air tanah. Nah, kadar air tanah ini nanti berhubungan dengan berat volume. Nah, selama ini kita orang geoteknik hanya menggambar di titik-titik tertentu. Selama ini kita orang geoteknik, misalnya kita survei, misalnya ada gunung ini ya, misalnya ini gunung ya, ini gunung. Nah, kita survei yang kemiringannya paling curam mana ya, yang paling curam. Nah, kita cek misalnya ini yang paling curam. Ini misalnya punggungnya dan lain-lainnya. Itu kita cek. Ini kita potong seperti ini, kita potong. Ini kita buat potongan melintang, kita buat potongan A, potongan B, ini misalnya AA, ini B, ini CC. Nah, misalnya kita buat potongan seperti ini. Terus kita gambar seperti ini. Nah, kita gambar yang kita anggap kritis, kita gambar, kita hitung safety factornya. Kita hitung safety factornya. Nah, terus kita tahu safety factor di sini berapa. Di titik A berapa, di titik B berapa. Nah, tetapi kita tidak tahu persebaran safety factor. Kita tahu misalnya sudut
sudutnya ini berbahaya. Tapi tidak tahu yang berbahaya lokasinya di mana. Kenapa? Karena kita tidak menganalisis spasial. Kita hanya memotong, terus kita pikir ini yang paling curam, kita potong, kita analisis. Nah, kalau yang kita potong 3, kita nggak tahu di sini safety factor-nya berapa, di sini safety factor-nya berapa. Nah, kita tidak menganalisis secara spasial, itu yang pertama. Kita hanya menganalisis per titik, per kasus. Selama ini orang geoteknik umumnya seperti itu. Terus, kita anggap misalnya dalam satu analisis ini, propertis tanahnya sama, C-nya sama, V-nya sama. Nah, kita anggap sama. Kenyataannya propertis tanahnya di titik sini berbeda dengan di titik sini. Di titik sini berbeda dengan di titik sini. Kedalaman air juga berbeda. Kedalaman muka air tanah di sini berbeda dengan di sini. Kedalaman krek juga berbeda. Nah, selama ini kita menganalisis seragam. Terus, kita tidak menganalisis secara spasial terdistribusi. Kita tidak menganalisis secara tervariasi secara spasial. Kita ada tool, kita membuat sendiri ini. Ini yang membuat kakak kelas kalian. Kami bareng-bareng membuat ini. Ini untuk tugas akhir salah satu kakak kelas kalian. Nah, kakak kelas kalian membuat program pemetaan kerentanan lereng ini. Nah, dia membuat tool seperti ini. Nah, dengan tool seperti ini gimana? Kita bisa menganalisis, memetakan longsor di titik manapun. Itu yang pertama keunggulannya. Yang kedua, kita bisa menginput data tanah di sini berbeda dengan di sini, berbeda dengan di sini. Nah, ini kakak kelas sekalian membuat ini pemetaan longsor. Nah, kalau kalian ingin mempelajarinya, kalian sudah mengambil mata kuliah pemrograman komputer. Nah, nanti kalau tertarik bisa kita kembangkan lagi mempelajari ini. Atau kalau tertarik bisa diperdalam ke komputasi geoteknik. Nah, nanti kita bisa membuat program seperti ini. Nah, ini salah satu tujuan kalian mempelajari pemrograman komputer itu seperti apa? Itu ngapain kalian mempelajari pemrograman komputer? Salah satu tujuannya adalah membuat alat seperti ini. Nah, membuat tool sendiri ini yang membuat kakak kelas kalian. Nah, kalau ingin mempelajari nanti bisa ngambil komputasi geoteknik atau nanti bisa kita pelajari bareng-bareng. Silakan kontak saya. Nah, itu ya. Silakan ke ruangan saya. Terus nanti Pak saya ingin belajar ini Pak. Itu nggak masalah. Kita akan membuat program. Nah, di lab kami sudah banyak membuat program, misalnya pemrograman tsunami dan lain-lain. Nah, itu salah satu bagian dari lab kita, lab mekanika tanah. Nah, ini klasifikasi SF. Ada banyak klasifikasi SF ya, sebenarnya ada banyak. Nah, ini salah satu klasifikasi SF-nya misalnya faktor keamanan, misalnya ini. Faktor keamanan kurang dari 1,2. Nah, kalau kurang dari 1,2 berarti kerentanan gerakan tanah tinggi. Gerakan tanah sering terjadi. 1,2 sampai 1,7 menengah. Gerakan tanah dapat terjadi. 1,7 sampai 2 rendah. Gerakan tanah jarang terjadi. SF lebih besar dari 2 sangat rendah. Nah, itu seperti itu. Atau ada yang Ray dan Desmet. F lebih besar daripada 1,5 stabil. Hanya gangguan besar dapat membuat ketidakstabilan.
F antara 1,2 sampai 1,5 kestabilan sedang. Gangguan kestabilan sedang dapat membuat ketidakstabilan. Jadi ada gangguan sedang-sedang itu nanti bisa. Nah, kalau yang ini besar, misalnya ada bom, ada gempa dan lain-lain. Nah, kalau sedang misalnya ada dibangun rumah, rumah juga juga tergantung jenisnya. Kalau besar banget itu mungkin bisa terjadi. Kalau besar banget itu berarti gangguan mayor. Nah, terus 1 sampai 1,2 agak stabil. Gangguan ketidakstabilan minor dapat mengganggu stabilitas. Kestabilan minor itu apa? Gangguan minor itu apa? Misalnya apa ya? Beban yang tidak terlalu berat. Nah, misalnya pagar dan lain-lain. Terus F kurang dari 1. Nah, F kurang dari 1 umumnya harusnya secara teoritis itu sudah longsor. Nah, tetapi kadang-kadang kita ngambil sampelnya kurang tepat atau gangguan-gangguan lainnya. Nah, kadang-kadang ada di lapangan. Nah, ini memerlukan perbaikan stabilitas lereng. Kalau untuk lereng, kalau untuk longsor, landslide, nah itu harus hati-hati. Ini sebenarnya klasifikasi SF ini masih banyak. Nah, nanti ada klasifikasi yang diusulkan oleh Boles dan lain-lain. Insya Allah mudah.